Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, anugerah dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau. Al-khamisu wal arba'un min suril Qur'an suratul Jathiyah, makiyyatun wa ayatuha sab'un wa thalathun. Yang ke-45 daripada surah-surah di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah yang bernama Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 37 ayat. Al-Jathiyah itu artinya adalah bertekuk lutut, duduk dengan mengandalkan lutut dan jari-jari kaki. Itu ngarannya adalah duduk Al-Jathiyah, duduk bertekuk lutut, duduknya orang yang dalam keadaan susah, duduknya orang-orang yang dalam keadaan huru-hara, duduknya orang-orang yang dalam keadaan menanti sesuatu yang akan diputuskan. Itu disebut dengan Al-Jathiyah. Surat yang ke-45 ini dinamakan Al-Jathiyah karena di dalamnya pada ayat 28 ada disebutkan tentang Al-Jathiyah ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tara kulla ummatin jathiyah, wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. 28 dan 29 ayatnya. Wa tara kulla ummatin jathiyah, dan engkau lihat pada hari kiamat itu tiap-tiap umat duduk bertekuk lutut. Tiap-tiap umat dipanggil satu persatu kepada kitabnya, kepada catatan amalnya. Pada hari itu dibalaslah kalian sesuatu yang pernah kalian lakukan di dalam dunia. Jadi bertekuk lutut itu ditemui oleh orang-orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperlihatkan kepada dia catatan amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dalam dunia. Nah, menunggu giliran
menunggu antrian untuk dihisap itu, mereka duduk dalam keadaan jasiyah, bertekuk lutut tadi. Allah berfirman, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Sampai kepada giliran kita dihisap, Allah menjelaskan, ujar Tuhan, hadza kitabuna yantiqu bil haqq. Ini catatan yang ada pada kami. Ini catatan amal yang ada pada kami. Ini catatan bersaksi, bertutur dengan benar. Inna kunna nastansikhu, bahwasanya kami telah menyuruh malaikat untuk menulis sesuatu yang kalian perbuat dahulu di dalam dunia itu. Nah, ditampaikan lawan kita. Ini ialah catatannya. Ialah punikam ini. Nah, di situ ada semua antara kam, ada semua antara kam tingkah laku kita, tutur kata kita, mulai sejak kita balik sampai kita akhir hayat. Allah akan menanya kita satu persatu, ini iyakah punikam, iyakah ini, iyakah itu, iyakah ini. Kita dalam keadaan duduk bertekuk lutut. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi duduk bertekuk lutut itu akan kita temui apabila kita dihisab oleh Allah dan kita menunggu antrian untuk dipanggil satu persatu. Qala Salman Al-Farisi, inna fil yaumil qiyamah la sa'atan hiya 10 sinin yakhirrun nasu fiha jusatan ala rukabihim hatta inna Ibrahim alaihi salam la yunadi la as'aluka al-yawma illa nafsi. Wa fi riwayatin wa kadzalika Isa alaihi salam yaqul la as'aluka al-yawma illa nafsi la as'aluka Maryam allati waladatni. Berkata Salman Al-Farisi, sesungguhnya pada hari kiamat itu ada saat masa yang lamanya 10 tahun. Tersungkur manusia pada itu 10 tahun dalam keadaan duduk bertekuk lutut. Jadi kita menunggu antrian itu aja sudah berpuluh-puluh tahun duduk nang macam itu. Ini sudah mulai proses hisab. Sebelumnya itu sudah 300 tahun menurut para ulama tafsir kita berada di dalam huru hara yaumul qiyamah. Jadi pada masa 300 tahun itu kita kada ada kepastian. Huru hara. Kita datang kepada nabi-nabi minta pertolongan, mereka menolak. Hanya kita minta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud kepada Allah. Nah, beliau sujud kepada Allah di bawah arasnya Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi kita, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepala engkau, is'al tu'tah. Mintalah sesuatu kau akan diberi, isfa' tusaffa. Rasulullah minta, wahai Allah Subhanahu wa taala, ini umat-umat sedang menunggu di sini. Mereka minta agar secepatnya untuk dihisap, diproses amal mereka. Nah, manusia-manusia yang pada waktu itu ditentukan masuk surga tanpa hisap, mereka masuk surga lewat pintu kanan sebelah pintu sebelah kanan di surga. Nah, manusia-manusia yang sisanya yang dihisap ini menunggu giliran, duduk bertekuk lutut selama 10 tahun. Sehingga Nabi Ibrahim pun berkata pada waktu itu, aku tidak akan minta kepada engkau ya Allah pada ini hari melainkan untuk diriku. Pada satu riwayat Nabi Isa pun berkata, ya Allah, aku tidak minta kepada engkau pada hari ini melainkan hanya minta untuk diriku, dan aku tidak memintakan kepada engkau akan Maryam yang melahirkanku. Daripada dahsyatnya huru hara pada hari itu,
para nabi-nabi yang nabinya ulul azmi, nabi-nabi yang sekelas Nabi Isa, Nabi Ibrahim, mereka pun hanya berdoa untuk keselamatan diri mereka sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, inilah surat yang ke-45 dari Al-Quran ini disebut surat Al-Jasiyah tadi, karena ada menyinggung tentang jasiyah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya malaikati aqimu ibadi sufufan ala atrafi anamilihim lil hisab. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu, ujar Tuhan, hai malaikatku, dirikan hamba-hambaku berbaris atas ujung jari-jari mereka lil hisab, untuk dihisab. Duduk bertekuk lutut, dudukan bersab. Dan Samurah bin Atiyah mengatakan, wa fi sahifatihi minal hasanat amsalul jibal. Di antara orang yang dihisab Allah ini ada orang yang dalam catatan amalnya itu mempunyai kebaikan seperti gunung-gunung besarnya. Dinampakkan oleh Allah tuh iyakah buku amal ikam? Iya. Dimana kelihatan banyak sekali amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh si fulan ini. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada orang yang sedang dihisapnya ini, ujar Tuhan, sallaita kaza wa kaza, sallaita yauma kaza wa kaza. Hai fulan, dalam catatan ini ada tertulis bahwa engkau sembahyang pada hari anu, jam anu, di anu. Liyuqala fulanun shalla, agar dikata orang bahwa engkau orang yang sembahyang. Ini ada tertulis di sini ikam sembahyang di anu, hari anu, jam anu. Tapi niat ikam itu supaya dikatakan orang ikam ini penyembahyang. Anallah la ilaha illa ana lid-dinul khalis. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan bagiku hanya agama yang murni. Kata Allah, aku ada menerima kecuali yang murni karena aku. Ya fulan, sumta yauma kadza wa kadza liyuqala shama fulan. Dalam catatan ini ada tertulis engkau puasa pada hari anu, dengan tujuan agar engkau dikatakan orang sebagai orang yang ahli puasa. Bujuran ka fulan? Bujur. Anallah la ilaha illa ana lid-dinul khalis. Aku tidak ada Tuhan selain aku, ujar Tuhan, dan aku hanya menerima agama yang murni. Ya fulan tasaddaqta kadza wa kadza liyuqala tasaddaqa fulan. Hai fulan, engkau di sini tertulis bersedekah pada hari anu, jam anu, di tempat anu sekian. Engkau bersedekah hari anu di tempat anu sekian. Bujurkah? Bujur. Tapi niat ikam liyuqala, agar dikata orang tasaddaqa fulan, agar bersedekah, agar dikata orang bahwa bersedekah si fulan itu. Anallah la ilaha illa ana lid-dinul khalis. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan aku hanya menerima agama yang sempurna. Ditanya satu persatu, iyakah engkau yang baca salawat ini pada hari ini jam anu? Iya. Tapi niat engkau iyakah bahwa dikatakan orang agar engkau ahli salawat? Iya. Mau kadang mau kita harus mengaku, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Satu persatu amal kebaikan disebut Allah, satu persatu Allah menyebutkan kesalahan kita. Famazala yumha syai'un ba'da syai' hatta tabaqa sahifatuhu ma fiha syai'. Akhirnya senantiasa dihapus satu persatu amalnya. Akhirnya buku catatan amalnya habis tanpa ada kebaikan sedikit jua pun. Inilah
huru haranya nang dikhawatirkan pada hari itu, bahwa secara zahir amal kebaikan kita sangat banyak dalam catatan amal, tapi Allah yang tahu hati kita. Akhirnya amal kita digugurkan satu persatu. Malaikat kiri kanan tukang tulis saja. Kita sembahyang tulis pulan jam anu hari anu sembahyang, pulan jam anu hari anu bersedekah. Malaikat di sini kada tahunya ikhlaskah kita, kada tahu. Itu urusan hati kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena terakhirnya Allah nang menilai di sana. Macam tadi diperiksa satu persatu amal kebaikannya, sekalinya semuaan palsu. Semuaan palsu. Akhirnya nang palsu itu kada ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini kada bisa kita perpegangi. Amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini kada kawa kita berharap dijadikan andalan. Karena siapa tahu amal ibadah yang kita lakukan itu adalah kurang ikhlasnya, kurang segala macamnya, sehingga di akhirat kayaknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa banyak beramal, jangan merasa banyak bersedekah. Amun tentu sedekah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan ini hanya jadi pahala, hanya jadi nilai bila kita sanggup mendatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man jaa ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a wa yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa yasumu ramadan wa yattaqil kaba'ir fa inna lahul jannah." Rawahul Hakim. Ujar Nabi kita, barang siapa datang menghadap Allah, dia beribadah tanpa menyekutukan Allah, dia mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, menjauhi dosa-dosa yang besar, maka baginya surga. Orang yang banyak dosa di dalam dunia jangan berputus asa. Kenapa? Karena masih bisa untuk menghapuskan dosa-dosa itu selama kita masih hidup di dalam dunia. Dan orang yang banyak ibadah, banyak amal baik, jangan bangga dengan amal baiknya, karena salah sedikit kaina bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan itu. Jadi amal ibadah kita ini berharga kalau kita mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya jadi kebaikan. Oleh karena itu Al-Imamul Ghazali mengatakan, para masyayikh berkata bahwa mestinya seseorang itu waspada, hati-hati dengan beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya atau rusaknya amal ibadah yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang bila kita perbuat, ibadah kita runtuh, ibadah kita hancur. Yang pertama apa? Riddah. Apa riddah artinya? Murtad. Walaupun kita macam banyaknya berisi ibadah, tapi satu saat kita murtad, luluh semuaan ibadah. Andai kita masuk Islam, mulai bahasa pula, mulai nol pula. Nah, seluruh amal ibadah dimusnahkan oleh kemurtadan seseorang itu. Nah, jadi perkara yang paling dikhawatirkan adalah riddah, murtad. Murtad ini bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan, bisa lewat hati, lewat i'tikad. Kita memperinting sesuatu yang diagungkan Allah, bisa murtad. Kita menghinakan yang dimuliakan Allah, bisa murtad. Bapaknya kita melihat Bismillahirrahmanirrahim, ada di kartak, ada di jalan, kita ambil kertasnya, kita timbai ke tempat sampah, itu bisa mengakibatkan murtadnya seseorang. Hendaknya ambil, dibakar atau dipatak di dalam tanah.
contoh perbuatan yang bisa mengakibatkan seseorang itu murtad. Banyak perkataan-perkataan yang bisa membuat dia murtad, memperinting neraka, memperinting surga, itu bisa mengakibatkan murtad. Biar neraka ada Bapak Yuha, banyak aja kawan di situ. Nah, itu memperinting yang diagungkan Allah. Allah menyuruh jangan hendak masuk neraka, jangan hendak masuk neraka, diperinting. Bila macam itu halnya, kita murtad, seluruh amal kebaikan yang kita gawi, hajinya, puasanya, umrahnya, gugur semua. Kada sampai kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dihapuskan. Nah, yang kedua yang bisa menggugurkan amal kita adalah nifak. Nifak itu artinya memperbuat amal karena manusia, beramal karena manusia. Makanya kada ada si pulang tuh udah beramal bang, tapi si Din ada nyaman juga. Ini nifak ngarannya, sedikit pun kata dia pahala amalnya itu, beramal karena manusia. Antara lain lagi yang menggugurkan pahala ibadah adalah riya. Riya beramal, beribadah walaupun karena Allah, tapi dia mengharapkan balasan di dalam dunia, termasuk riya. Beramal supaya dihormati oleh orang, beramal supaya dimuliakan oleh orang. Nah, sudah riya. Bila kita macam itu, amal ibadah kita kada sampai ke hadirat Allah, kada sampai kita bawa ke sana. At-takhlid, mencampur adukkan, bercampur. Beribadah itu salajur menyalajur, tulak ke berabai, salajur bertukar, salajur ke pengajian, salajur menyalajur, hingga menyalajur gawian itu ke masjid, salajur ke warung, ke mana salajur, ada salajurnya. Bila bercampur macam itu, Allah kada menerima, karena bagiku ya Tuhan ad-dinul khalis, hanya agama yang murni. Nah, ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan itu, kalau ada nifak, kalau ada riya, ada takhlid, ada bercampur tadi, kada bisa diharapkan ibadah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain lagi yang menyebabkan ditolak al-mannu. Al-man ini khususnya dalam hal bersedekah, dalam hal memberi sesuatu kepada orang, selalu menyebut-nyebut pemberian kepada orang disertai dengan hati merasa berjasa kepada orang itu. Si anu tuh tohok ku beri duit, ku ungkusi, mun bersuara macam itu aja kada jadi masalah. Nih hati mengihakan rasa banyak jasa, menanam jasa dengan si fulan itu man. Berapapun besarnya sumbangan yang kita berikan, kalau disertai dengan man macam itu, Allah kada bakal menjadikannya pahala. Allah kada bakal menjadikannya pahala, bahkan jadi dosa. Jadi pemberian-pemberian kita yang pernah kita lakukan, tapi diiringi dengan man tadi, anggaplah sudah hilang. Yang dianggap lagi itu ada, karena Allah kada akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal adza, menyakiti, memberi sambil bermamai, memberi orang tapi muntung menggerutu, nah beriin nah, dulu jangan lagi gini, terus minta yang lain pulang. Memberi cuma menyakiti hati, Allah kada menerima itu. Sedekah, sumbangan yang kita berikan tapi disertai dengan menyakiti, anggaplah hilang, jangan dianggap sosial lagi itu. Sumbangan yang pernah kita berikan kemana-mana, ke masjid, ke pesantren, ke orang miskin, ke anak yatim, waktu kita menyumbang itu di hati kita ada riya, di hati kita ada hendak dipuji orang, jangan dianggap lagi sumbanganku sudah itu. Jangan dianggap lagi sumbanganku. Kenapa? Karena kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap hilang sudah itu. Bahasa menyumbang nang bujur. Yang keenam, nifak, riya, takhlid, man, adza, riddah,
Yang keenam, ketujuh, an-nadamah, menyesal. Beribadah tapi menyesal. Ibadahnya kada bernilai di sisi Allah. Misal parahatan sembahyang, tontong sembahyang, hilang sapida, bah menyesal sembahyang tadi aku sapida aku hilang. Nah aku kada kalanggar ada hilang mau sapida. Sembahyang kalanggar sapida hilang, menyesal. Nah, sapida hilang, sembahyang kada ada pahalanya. Al-ujub, beribadah kepada Allah tapi kadang merasakan bahwa kemampuan itu pemberian Allah. Berbuat baik, berbuat taat, tapi merasa bahwa itu semua adalah karena kehebatan dirinya, karena kemampuan tenaganya. Ada berpahala juga itu. Lupa bahwa itu bisa dia lakukan karena pertolongan Allah, karena taufik dan hidayah daripada Allah. Lupa. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, amal ibadah yang selama ini kita lakukan, kalau masih banyak hal-hal yang menggugurkan nilainya, itu sulit kita bisa menemui amal itu nanti di waktu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ujar para ulama mengatakan amal ibadah yang menyelamatkan kita di akhirat itu adalah amal ibadah yang sebenarnya dalam dunia kita lupakan. Itu bisa menyelamatkan di akhirat. Jam majelis taklim umpamanya buat cilingan 1.000 rupiah. Ingat lagi kita, ingat lagi, isuk ingat lagi kayaknya. Barangkali itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Yang menyumbang 10 juta belum tentu lagi. Kenapa? Ingat terus, aku nyumbang baru 10 juta aja, 10 tahun sudah 10 juta juga. Nah, jadi yang banyak menyelamatkan manusia itu bisa amal ibadah yang sudah kita lupakan padahal dalam dunia. Dulu pernah kita memberi minum lawan kawan, biar akan di warung. Kita kan ingat lagi itu, ditulis oleh malaikat. Nah demikian pula halnya dosa-dosa yang banyak mencelakakan manusia. Mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam dunia tapi kita lupakan keberadaannya. Kita anggap inting dosa nyambat orang, dosa menggibah orang, kita anggap inting. Itu padahal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Para muhibbin rahimakumullah, itulah hubungannya surat yang ke-45 ini dinamai dengan Al-Jathiyah karena pada ayat 28 dan 29 ada menceritakan tentang keadaan manusia pada hari kiamat, yaitu adalah wa tara kulla ummatin jathiyah, engkau lihat akan tiap-tiap umat itu bertekuk lutut. Para muhibbin rahimakumullah, kita memohon, meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan, dimasukkan dengan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan andai kata memang kita harus dihisab, maka kita dihisab dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك عليه.